Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Udi Dewanto, perwakilan dari kelompok yang akan membahas tentang metode penelitian kualitatif yaitu etnografi. Bersama rekan saya yaitu Haidar Yudara dan Beliana Ayu Ningtyas. Nah, lanjut ke pengertian etnografi. Nah, jadi etnografi ini adalah salah satu model penelitian kualitatif yang lebih berfokus pada kultur atau budaya. Etnografi ini juga bisa berarti uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Selain itu, etnografi juga merupakan proses dari hasil sebuah penelitian. Nah, jadi lebih jelasnya, etnografi ini adalah salah satu teknik dari metode penelitian kualitatif yang penelitiannya lebih berfokus kepada budaya, kultur, ataupun sekelompok manusia. Nah, pada slide selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang karakteristik penelitian etnografi. Nah, karakteristik yang pertama adalah penelitian dilakukan secara alami di lingkungan partisipan, bukan eksperimen di dalam laboratorium. Ya benar bahwa penelitian etnografi ini dilakukan secara alami di lingkungan partisipan masing-masing dan bukan di dalam laboratorium. Karena penelitian etnografi ini memang benar-benar dilakukan pengamatan secara alami pada hal yang akan peneliti amati. Nah, yang kedua ini adalah meneliti tema-tema budaya tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang. Iya, jadi fokus tema pada penelitian etnografi ini adalah meneliti tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang. Nah, yang ketiga, adanya interaksi secara langsung dan tatap muka dengan partisipan. Nah, jadi si peneliti ini langsung terjun turun ke lapangan melakukan penelitian di tempat atau lingkungan partisipan. Misalkan kita ini melakukan penelitian pada suku Baduy, nah maka si peneliti ini langsung terjun ke lingkupnya suku Baduy di Banten sana. Nah, yang keempat ini menggunakan berbagai macam metode seperti observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, dan lain sebagainya. Nah, jadi uh, etnografi ini tidak membutuhkan sekedar angka-angka statistik, tapi lebih ke metode-metode pengumpulan lain seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi nggak cuma angka ya, jadi benar-benar ada data pastinya. Kita benar-benar lihat, kita wawancara langsung sama partisipan, kita benar-benar ikut terjun langsung di dalam kehidupannya. Jadi kita benar-benar mendapatkan data yang akurat dari metode-metode yang tadi saya sebutkan seperti observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ini menggunakan deskripsi yang detail. Nah, jadi dalam penulisan laporannya itu menggunakan kalimat-kalimat deskripsi yang mendetail, tidak hanya dengan menggunakan hitungan angka, tapi menggunakan deskripsi yang detail. Nah, yang keenam ini ada data utama. Nah, data utama diambil dari pengalaman yang ada di lapangan. Nah, data utama ini sangatlah penting untuk mendukung jalannya penelitian etnografi. Karena tanpa adanya data utama yang diambil dari pengalaman yang ada di lapangan, maka datanya bisa dibilang kurang reliable, kurang valid. Nah, yang ketujuh ini, peneliti menyajikan ceritanya secara informal seperti pendongeng. Nah, jadi sebenarnya menggunakan tips-tips yang detail ini sama aja kayak menyajikan ceritanya secara informal di dalam laporannya. Nah, yang nomor 8 lebih menekankan untuk mengeksplorasi fenomena sosial, kan menguji hipotesis. Nah, jadi
penelitian ini lebih bertujuan untuk mencari tahu tentang fenomena sosial yang terjadi, bukan hanya sekedar menguji hipotesis yang ingin kita uji, namun lebih mengeksplorasi fenomena sosial. Kuncinya sih di situ. Nah, yang kesembilan, format keseluruhannya merupakan deskriptif, analisis, dan interpretasi. Nah, jadi formatnya ini ya benar-benar menggunakan deskriptif, benar-benar merupakan laporan yang isinya berupa tulisan yang mendetail, lengkap, dan panjang yang ada yang sudah kita analisis dan kemudian kita beri interpretasi sebagai peneliti. Pokoknya sih intinya bukan cuma angka-angka kayak di penelitian kuantitatif ya, soalnya ini kan penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu fokusnya sih ke laporan yang berupa deskriptif, yang detail, yang ada interpretasinya di akhir. Nah, yang ke-10, laporan atau artikel diakhiri dengan pertanyaan. Nah, pada slide selanjutnya, yaitu ada prinsip-prinsip dalam penelitian etnografi. Nah, yang pertama ada naturalisme, yaitu menggambarkan bahwa penelitian etnografi dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui suatu karakter yang muncul secara alami dan didapatkan melalui kontak langsung, bukan merupakan intervensi ataupun rekayasa eksperimen. Nah, benar, karena etnografi ini yang mengungkap fenomena sosial, maka sangat diharuskan jika penelitian ini harus secara alami didapatkan, bukan melakukan rekayasa eksperimen. Nah, yang kedua itu pemahaman, yang berarti meneliti latar budaya yang sudah diketahui. Lebih baik daripada meneliti yang belum diketahui sama sekali agar terhindar dari resiko kesalahpahaman budaya. Nah, sangat benar bahwa dalam penelitian etnografi ini diusahakan jika memang ingin melakukan penelitian etnografi, kita sebagai peneliti harus paham terlebih dahulu budaya-budaya yang akan kita teliti. Malah lebih baik jika kita meneliti budaya yang memang lebih kita ketahui. Kayak misalkan si A ini orang Sunda. Nah, daripada meneliti orang Jawa yang ibarat kata beda karakter budayanya, nah alangkah baiknya si A yang orang Sunda ini lebih baik meneliti orang Sunda supaya terhindar dari resiko kesalahpahaman budaya. Nah, yang ketiga, adanya penemuan, yang berarti penelitian ini didasari oleh penemuan sang peneliti daripada hanya dibatasi oleh pengujian hipotesis secara eksplisit. Nah, yang dimaksud dengan penemuan ini, jadi penelitiannya berfokus lebih ke penemuan sang peneliti saat melakukan observasi di lapangan daripada hanya dibatasi oleh pengujian hipotesis secara eksplisit. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada jenis penelitian etnografi. Nah, di sini Creswell berpendapat bahwa etnografi realistis mengungkapkan sebuah kondisi objektif pada suatu kelompok dan biasanya laporan dari hasil penelitian ini ditulis dalam bentuk sudut pandang orang ketiga. Nah, jadi etnografi realistis ini merupakan etnografi yang lebih berfokus untuk mengungkapkan sebuah kondisi objektif pada suatu kelompok. Nah, jadi laporannya itu nanti ditulis menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, yang nomor selanjutnya ada etnografi kritis, yaitu penelitian yang merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung seperti gender, kekuasaan, ketidaksamaan hak, dan lain sebagainya. Nah, jadi penelitian etnografi kritis ini lebih berfokus kepada penelitian yang merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung. Misalkan seperti ya kesetaraan gender,
tentang ketidaksamaan hak antara wanita dan pria di suku A, di suku B, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi jenis-jenis penelitian etnografi di slide selanjutnya. Namun, akan dibahas oleh rekan saya yaitu Berliana Ayuning Tias. Untuk Berliana, dipersilahkan. Baik, kalau tadi kan sebelumnya Saudara Rudi menjelaskan mengenai jenis penelitian etnografi menurut Creswell. Kalau saya di sini akan menjelaskan jenis penelitian etnografi menurut Mills, Guy, dan Eresian. Jadi kan tadi Saudara Rudi sudah menjelaskan bahwa etnografi itu adalah penelitian kualitatif yang lebih berfokus kepada kultur atau budaya. Jadi, menurut ketiga orang ini, mereka membagi ada beberapa pendapat, yaitu ada 6 pendapat mengenai si jenis penelitian ini. Yang pertama yaitu etnologi konvensional. Etnologi konvensional ini adalah laporan mengenai pengalaman pekerjaan lapangan seseorang yang dilakukan oleh etnografer itu atau peneliti. Lalu yang kedua, ada etnografi postmodern, di mana etnografi postmodern ini berfungsi untuk menyatakan keprihatinan seseorang mengenai masalah-masalah sosial seperti kayak kelompok marginal gitu loh, kelompok marginal. Lalu yang ketiga ada studi kasus etnografi, di mana seperti dikhususkan untuk menganalisis kasus seseorang tentang kejadian dan kegiatan dalam perspektif budaya. Yang keempat ada etnografi feminis. Di sini diperuntukkan untuk perempuan-perempuan dalam praktek budaya yang merasakan pengekangan akan hak-haknya. Jadi kalau misalkan seorang perempuan merasakan bahwa haknya dikekang, mereka biasanya akan diteliti atau diasesmen dengan penelitian etnografi. Lalu yang kelima ada autoetnografi, di mana ini adalah refleksi dari seseorang mengenai konteks budayanya sendiri. Lalu yang terakhir ada mikroetnografi. Di sini itu adalah studi yang memfokuskan pada aspek khusus dari latar dan kelompok budaya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur penelitian etnografi. Jadi, prosedur penelitian etnografi ini ada 6 poin-poin, yaitu menurut Spradley, bahwa prosedur siklus penelitian etnografi itu yang pertama pemilihan suatu proyek etnografi, lalu yang kedua pengajuan pertanyaan etnografi, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pembuatan rekaman, yang kelima analisis, lalu yang keenam adalah penulisan sebuah etnografi. Jadi kita itu yang ketika mau meneliti dengan teknik etnografi, yang pertama kita harus memilih dulu proyek etnografi apa yang akan kita teliti. Lalu yang kedua, kita harus mengajukan pertanyaan tentang apa yang akan kita teliti. Setelah kita memberikan pertanyaan, maka kita harus mengumpulkan data yang kita dapatkan. Lalu kita harus membuat rekaman. Yang kelima, lalu harus kita analisis. Dan yang terakhir itu adalah penulisan etnografi yang sudah kita tulis. Lalu kemudian secara umum, prosedur penelitian etnografi ini itu yang pertama, menentukan apakah masalah penelitian yang sudah ditentukan cocok atau enggak sama studi etnografi yang kita lakukan. Lalu yang kedua, mencari tahu dan menentukan lokasi dari kelompok budaya yang akan kita teliti. Jadi kita harus cari tahu dulu lokasinya itu di mana dari kelompok budaya yang akan kita teliti. Yang ketiga, yaitu disarankan menggunakan tema kultural atau isu yang akan dipelajari dalam suatu kelompok. Jadi kita harus menggunakan tema-tema kultural untuk si teknik etnografi ini. Karena ya itu balik lagi tadi bahwa etnografi itu lebih ke kultur dan budaya. Lalu yang keempat, tentukan tipe etnografi
yang dianggap cocok untuk mempelajari konsep budaya tersebut. Kira-kira konsep budaya yang seperti apa yang bisa kita pakai ketika kita sedang melakukan kayak etnografi yang ada di suatu tempat gitu. Lalu yang kelima adalah kumpulkan sebanyak mungkin informasi yang didapat dari lapangan mengenai kehidupan kelompok tersebut untuk dianalisa nantinya. Data yang dikumpulkan berupa hasil observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam itu dilakukannya penulisan tentang kelompok budaya tersebut secara menyeluruh, baik dari sudut pandang peneliti maupun dari sudut pandang partisipan. Jadi dua belah pihak ikut andil dalam hal ini. Lalu setelah itu, saya akan membacakan mengenai instrumen pengumpulan data etnografi. Di sini ada beberapa poin-poin dalam instrumen pengumpulan data etnografi. Yang pertama adalah wawancara mendalam atau in-depth interview. In-depth interview ini yaitu rangkaian pertanyaan yang diajukan peneliti kepada partisipan penelitian. Kalau misalkan biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu adalah sifatnya itu mengalir tapi nggak keluar dari fokus penelitiannya. Berarti wawancara yang digunakan bersifat fleksibel. Terus juga dalam konteks memperdalam data, proses wawancara biasanya itu dilakukan secara terencana ataupun spontan. Jadi bisa terencana ataupun spontan juga bisa. Lalu yang kedua ada observasi partisipan, yaitu partisipan observation bahasa lainnya. Ini itu maksudnya adalah terjun langsung ke lapangan mengamati kelompok partisipan. Jadi kita harus langsung mengamati partisipan yang akan kita wawancara. Dan observasi partisipan itu bertujuan untuk kita mengetahui secara langsung detail bagaimana budaya yang dimiliki oleh individu atau sekelompok masyarakat. Yang ketiga adalah diskusi kelompok terarah atau focus discussion group. FGD ini diperlukan sebagai dasar pijakan untuk memperdalam dan memperkaya data etnografi. Peneliti dengan partisipan secara bersama-sama melakukan diskusi sesuai tema utama yang sedang diteliti oleh penguji. Kalau untuk FGD ini sendiri, pada semester 3 kemarin, kita kan udah pernah belajar tuh tentang FGD di mata kuliah DAP, Dasar Asesmen Psikologi. Jadi secara garis besarnya, teman-teman semuanya udah punya gambaran mengenai FGD tersebut. Lalu yang keempat, ada sejarah hidup atau life history. Dengan adanya catatan tentang sejarah hidup dari si partisipan ini, maka si peneliti lebih dapat memahami secara detail apa saja yang terjadi dalam kehidupan partisipan, serta mengetahui apa saja yang mempengaruhi partisipan tersebut, seperti budaya atau lingkungannya bagaimana, jadi kita tahu. Lalu yang kelima ada analisis dokumen atau dokumen analisis. Dalam analisis dokumen ini digunakan untuk menambah pemahaman dan juga informasi penelitian. Di samping itu, analisis ini juga diperlukan untuk menjawab pertanyaan menjadi terarah. Dan di dalam analisis dokumen ini terdapat 4 jenis analisis dalam penelitian etnografi. Yang pertama yaitu analisis domain, itu untuk memperoleh gambaran secara umum atau secara menyeluruh mengenai objek penelitian atau situasi sosial dengan cara mengajukan pertanyaan umum dan pertanyaan rinci yang sesuai dengan kategori atau domain tertentu. Yang kedua yaitu ada analisis taksonomi, itu untuk menjabarkan domain yang dipilih agar menjadi lebih rinci dan bertujuan untuk mengetahui struktur internalnya dengan cara pengamatan yang terfokus. Lalu yang ketiga, ada analisis kompensial, yaitu untuk mencari ciri spesifik pada tiap struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen melalui observasi dan wawancara melalui pertanyaan yang mengontraskan.
Lalu yang terakhir, yang keempat, ada analisis tema untuk mencari hubungan antara domain dan keseluruhan yang nantinya akan dinyatakan ke dalam tema sesuai dengan fokus penelitian. Lalu selanjutnya juga ada macam-macam bentuk deskripsi etnografi. Macam-macam deskripsi etnografi ini dibagi menjadi beberapa poin, yaitu ada 6 poin. Yang pertama adalah deskripsi etnosentris, atau dalam bahasa Inggrisnya ethnocentric description, yaitu deskripsi yang dibentuk dengan tidak menggunakan bahasa asli dan mengabaikan makna yang ada. Biasanya masyarakat tuh masyarakat itu pandangannya itu lebih dikarakteristikkan secara stereotip. Lalu yang kedua ada deskripsi ilmu sosial atau social science description, yaitu deskripsi yang digunakan untuk studi yang terfokus secara teoritis pada uji hipotesis. Lalu yang ketiga, ada deskripsi etnografi standar atau standar etnografis, yaitu deskripsi yang menggambarkan keberagaman menggunakan bahasa penduduk asli. Yang keempat, ada deskripsi etnografi eka bahasa atau monolingual etnografis. Deskripsi yang lebih dekat pada deskripsi suatu kebudayaan yang menggunakan istilah-istilah sendiri, biasa disebut dengan etnografi eka bahasa. Lalu yang kelima, ada deskripsi sejarah kebudayaan atau life histories. Nah, ini itu mengungkapkan secara detail kehidupan seseorang partisipan dalam kebudayaannya. Yang keenam, ada deskripsi novel etnografi atau etnografis novel. Ini itu deskripsi yang dituliskan oleh peneliti yang berasal dari kalangan penduduk asli dan membuat deskripsi yang dekat dengan sudut pandang penduduk asli. Lalu, yang selanjutnya, dalam penelitian etnografi ini akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Haidar Yudara. Saya akan membacakan tentang etika dalam penelitian etnografi. Di sini ada 7 pendapat dari Madison. Yang pertama, peneliti harus terbuka dan transparan tentang pengumpulan data. Harus menyampaikan tentang tujuan penelitian, dampak yang mungkin terjadi, dan sumber pendanaan selama penelitian. Yang kedua, penelitian harus menghormati orang-orang atau tempat yang sedang ditelitinya, menghindarkan mereka dari bahaya, menjaga martabat mereka, dan memastikan privasi mereka tetap terjaga. Yang ketiga, peneliti dan partisipan perlu membicarakan tentang batas yang berkaitan dengan faktor-faktor yang sedang diteliti. Yang keempat, peneliti tidak menipu partisipan atau memalsukan data, mengarang bukti, dan menjiplak hasil penelitian. 5. Penelitian harus dilakukan dengan rasa hormat agar peneliti lain tidak dilarang memasuki lingkungan kelompok tersebut di masa yang akan datang. Yang keenam, peneliti harus memberikan feedback atau memberikan imbalan kepada mereka yang diteliti dengan adil. Yang ketujuh, peneliti wajib menyadari potensi dampak negatif dari presentasi dan publikasi mereka yang mungkin ada populasi yang diteliti. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari etnografi menurut Dahl. Kelebihannya yang pertama, menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai hal yang sedang ditelitinya. Yang kedua, memperoleh data langsung dari sumber utama, yang berarti memiliki tingkat validasi yang tinggi. Yang ketiga, ada
dapat menghasilkan deskripsi yang memiliki penjelasan spesifik dan rinci. Selanjutnya, peneliti berinteraksi langsung dengan partisipan atau masyarakat sosial yang akan diteliti. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi si peneliti itu. Selanjutnya, kelemahan yang pertama, penelitian etnografi membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan jenis penelitian lainnya. Yang kedua, lingkup penelitiannya tidak luas, hanya sebatas satu organisasi atau budaya saja. Yang ketiga, membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkan data dan mengelola data. Yang keempat, jika peneliti tidak memiliki kemampuan sosialisasi yang baik, ada kemungkinan jika peneliti tersebut ditolak dari masyarakat yang akan diteliti. Yang kelima, pengaruh budaya yang diteliti mungkin dapat mempengaruhi psikologi si peneliti ketika kembali ke budaya aslinya. Yang terakhir, perspektif pengkajian ada kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Kesimpulan dari penelitian etnografi yaitu merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti melakukan studi terhadap budaya atau kelompok dalam kondisi yang alamiah dan tidak eksperimental untuk mempelajari dan menggambarkan pola budaya satu kelompok tertentu dalam baik hal pandangan, kepercayaan, dan bahasa yang dianut bersama dalam kelompok tersebut, biasanya melalui observasi dan wawancara. Peneliti harus memperhatikan etika yang ada di dalam penelitian etnografi tersebut agar kedepannya peneliti lain tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat. Biasanya pada penelitian etnografi, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam karena peneliti berinteraksi langsung dengan partisipan atau masyarakat sosial yang diteliti dalam jangka waktu yang lama. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kurang yang mohon dimaafkan. Kita di sini masih sama-sama belajar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.